الإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين ما كانوا مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى أروع الإمام القرآن ثم إلى رسب هذا المقال مع الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hubbi Rasulillah. Babun utawi ki kubab nyimpen lafad hadza ai hadza babun. Babun utawi iki kubab hubbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam utawi cinta ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku minal imani setengah saking iman. Wa anhu lan saking Sayyidina Abdullah bin Umar, masih tetap riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karune Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar. Annahu qala sapa annahu satemene Sayyidina Abdullah bin Umar iku qala dawuh sapa Sayyidina Abdullah bin Umar qala dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Oh berat nih. La yu'minu ora iman, yakni iman sesampurna. La yu'minu ora iman, al-iman at-tam, iman yang sempurna. Sopo ahadukum salah siji sira kabeh. Berarti mencakup al-muslim wal muslimah. Al-muslim wal muslimah. Hatta aku nasinggo ono sapa ingsun ono iku ahabba luweh demenaken ilaihi maring ahadukum. Hatta aku sehingga ono sapa ingsun ono iku ahabba luweh demenaken luweh nyenengaken ilaihi maring ahadukum min walidihi tinimbangane saking wong tuane ahad wa waladihi lan anake ahad wan nasi lan napa niku manungsa ajmaina hale sakabehane. Hatta aku singgo ono sapa ingsun ono iku ahabba luweh demenaken luweh nyenengaken ilaihi maring ahadukum min walidihi saking wong tuane si ahad wa waladihi lan anak ahad wan nasilan manungso ajma'ina sakabehane. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal iman adalah bagian daripada iman. Berarti seseorang yang mencintai kepada Allah namun tidak mencintai baginda Nabi, maka imannya tertolak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai aku, kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai aku maka fattabi'uni, cintai aku, ikuti aku. Karena orang-orang
orang-orang Yahudi, mereka mencintai Allah tapi tidak mencintai Rasulullah. Mereka mengimani kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Maka Allah menjawab dan menepis anggapan tersebut, kepercayaan yang dipercayai oleh Yahud. Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai aku, mengimani aku, fattabi'uni. Maka syarat kesempurnaan iman adalah harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Syarat asana iman nih kah? Syarat asana iman. Adapun kesempurnaan iman lain. Beda orang sebukali ngaku iman ke Gusti Allah, keng tak iman ke Kanjeng Nabi. Tolak. Sejuta kali orang ngaku cinta ke Gusti Allah, keng tak cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, rosak cinta. Nah, untuk menyempurnakan iman, karena iman neka akan tingkat. Beda se 100%, beda se 75%, ala qadril mahabbah, tergantung kadar kecintaan ke Gusti Kanjeng Nabi. Taib. Riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah dikatakan iman yang sempurna di antara kalian sehingga aku, kata Nabi, ahabba ilaihi, lebih ia cintai, min walidihi, daripada cinta kepada kedua orang tuanya, wa waladihi, dan lebih mencintai kepada anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia seadanya seluruhnya. Manakala lebih kita cintai, maka tidak sempurna imannya. Syarat kesempurnaan iman harus Nabi adalah segala-galanya. Mencintai Nabi tidak boleh dikalahkan mencintai selain daripada baginda Nabi. Tak sempurna iman. Maksudnya, ai haqiqatul iman la yatimmu wa la tahsulu illa bitahqiqi i'la'i qadrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakikat daripada keimanan tidak akan sempurna dan tidak akan berhasil kecuali dengan tahqiq, dengan nyata, i'la'i qadrihi, mengagungkan, meluhurkan qadrihi, kedudukan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetimun ki dalam ate ki bedeh selebih kecintai daripada Kanjeng Nabi, tak sempurna iman. Tak sempurna iman. Ki bedeh kecintaan semelebihi cinta dengan Kanjeng Nabi, orang tua, anak, kancah, dan lain sebagainya. Berarti la yatimul haqiqatul iman, hakikat daripada keimanan tak bisa sempurna, tak bisa terwujud, tak mungkin berhasil, karena ki beda selain Kanjeng Nabi selebih kecintain Allah ya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak dalam Al-Quran menjelaskan tentang bahwa Nabi SAW adalah segala-galanya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu aula, Kanjeng Nabi lebih utama, bil mu'minina, bagi orang yang beriman, min anfusihim, daripada dirinya sendiri. Bahkan Ka'aban Tibi cek sampai mekalah cinta ke Kanjeng Nabi. Dak abak tibi, apa boleh ada orang lain. Nah, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi yang lebih utama bagi orang yang beriman, min anfusihim, daripada dirinya sendiri. Maka hadis ini menjelaskan yubayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam miqdara darajatil mu'min, miqdara darajatil mu'min. Nabi menjelaskan di hadis ini tentang kadar derajat keimanan seseorang ala hasabi mahabbatihi li nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atas
kadar mahabbah, takaran cintanya kepada Nabi mun seket berarti imana seket, mun segame berarti imana segame, ala qadri mahabbatih, atas kadar kecintaan ke Kanjeng Nabi, maka kadar itu pula kekuatan iman kalau panjenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Makna hadis ini menjelaskan la yujadu imanun kamilun, tidak akan terwujud iman yang sempurna fi qalbil muslim, di hati seorang yang muslim Islam, jika di hati tadi itu tidak meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'azza, lebih mulia, ladaihi, di hadapannya, min ahlihi wa malihi wa kullu syai', neng dalam atina mun ki tak di tekad keyakinan bahwa ki bedes lebih mulja tenimbang Kanjeng Nabi, la yujadu imanun kamilun, tak bakal terwujud iman sempurna. Ya 100% si repot bah mun kelas aku leban panjenengan. Dek remah kita mah tak belajar selamanya aku panjenengan selalu mengedepankan kepentingan pribadi atau mementingkan urusan keluarga daripada kepentingan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kapon nas dari Nabi. Tayyib. Kalau begitu bagaimana? Fa'alaika ya akhi biiqamati sunnatihi, hendaklah kamu wahai saudaraku dengan menegakkan sunnah-sunnahnya, wal uquf ala adabihi, dan selalu mengerjakan adab-adab berperilaku, beradab sebagai adab Nabi, wal amalu biha, wal ikthar minas salati alaihi, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan adab-adab atau akhlaknya, wal ikthar minas salati alaihi, dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kini kan untuk menanggulangi atau mengurangi kecintaan kepada selain Nabi dengan cara menghidupkan sunnah Nabi dan beradab sebagaimana adab baginda Nabi. Lemun ngodiin sunnah Nabi letak ngodiin sunnah, adab Kanjeng Nabi letak beradab ingat adab Kanjeng Nabi, kemudian ia cek solawat sengkah, apa boleh untuk membuktikan dalam ati kecintaan ke Kanjeng Nabi? Tak bisa. Ane alal aqol minimal punan wajib, fa'alaika wajib nih kemudian ihya usunnatih, menghidupkan sunnah-sunnahnya, wa yata'addab bi adabih, dan beradab dengan adab-adabnya, wal ikthar as-salah alaih, dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan cara seperti ini yang semudah ini, namun kita tidak dapat mengerjakannya, yowis. Berarti gendrialah kekuatan iman kula ban panjenengan. Tak lebih dari nekaponan. Ketika sunnah Kanjeng Nabi ampun iyen tengaki, sunnah hukumah. Salat berjamaah sunnah, pakai siwak sunnah, maca Al-Qur'an sunnah, arwah sunnah, singke pertama ngindengaki ke sunnah. Marsineka adab letak adab Kanjeng Nabi, tak beradab, tak beretika, tak bermoral enggak adab dan etika Kanjeng Nabi. Setero adab orang di luar Islam. Ya cek solawat malas, lamun pun solawat macam-macam taruh karuan, tak nambahin khusyuk, tak nambahin mahabbah, tak nambahin cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena lebih tertarik dekat tabuna, lebih tertarik dekat laguna, sehingga ada setrum se mengalir dalam atena keimanan kauleban panjenengan, tak nambahin cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab
berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai, ilaman ilayya min kulli syai', lebih aku cintai min kulli syai', dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diriku sendiri. Kula ki lebih cinta ka abekten kau le tenebang kepanjenengan, mun lain kalah. Dan Sayyidina Umar, anak tetap kula lebih cinta ke panjenengan, bineh kula lebih cinta ke panjenengan, jabatan harta benda kula lebih cinta ke panjenengan, illa nafsi, kecuali abek kula tibi kula ki lebih mementingkan abek kula tibi tembang panjenengan, nafsi kula tibi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kata Nabi, tidak akan dikatakan cinta kepadaku hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehingga kamu lebih mencintai aku mengalahkan dirimu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pas nikah, faqala, maka Sayyidina Umar, faqala lahu Umar, maka berkata Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakal ana wallahi ahabba ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, demi Allah aku lebih cinta kepadamu, aku lebih cinta kepada engkau melebihi kecintaan kepada diriku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab kepada Sayyidina Umar, al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, imanmu betul-betul sempurna, cintamu lebih betul-betul sempurna, karena engkau telah mengalahkan dirimu sendiri, lebih engkau cintai aku daripada dirimu sendiri. Al-ana ya Umar. Masya Allah. Dek remaja abek mereka banding lagi bi para sahabat nih wis. Mangkana cintana sahabat nikah, mun saumpamana sahabat nikah berinfak atau bersedekah sepergem dari gandum, sepergem dari beras, dari jagung, lebih afdal daripada kaula ben panjenengan berinfak bersedekah segunung dari emas. Banding lagi sepergem dari sedekah para sahabat. Apa? Kekuatan iman dan kekuatan cintana. Oleh karena dinto, lamun kaula ben panjenengan tak belajar sekonek demi sekonek, sedikit demi sedikit, ya tolos. Sampai mateh pun kaula panjenengan kita endi rasa cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ki maaf kalau non sebu umat mangken niki geus semon umat mon molotan melolo. Bila datang bulan Maulud aja dadi umat ta. Keluar bulan Maulud elang dadi umat. Dadi setahun sekalian dadi umat Kanjeng Nabi. Langkur-langkur rame solawat, surau-surau, masjid-masjid banyak solawat. Ya karena bulan Maulud. Bener coba bagus. King cuma apa setahun sekalian tak semajak solawat? Apa setahun sekalian semerayakan maulid? Walau anna amilna kulla yaumin, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Bener setahun sekalian memperingati maulid. Cek saking ngebenar iki wajib kanggo panjenengan. Anak mencintai Kanjeng Nabi mak harus mekalah segala-galanya, karena mun ada Kanjeng Nabi ada Al-Qur'an. Mun ada Kanjeng Nabi ada kiblat. Ada Kanjeng Nabi tak bisa sholat. Dari kamu mencari Kanjeng Nabi saya wajib bagi sholat lebat Isra wal Mi'raj. Dari kamu kudu sampean oning cara na haji, cara na pasah, cara na sholat, cara na ibadah tanpa lahir Gusti Kanjeng, maka Kanjeng Nabi segala-galanya. Tak sempurna iman kaula ban panjenengan sehingga Kanjeng Nabi lebih cintain min walidihi dari reng sepona wa waladihi ban anakna wan nasi ajmain ban manusia sakabina. Tayyib. Mantar moga
cinta nika bisa nambahna semakin cinta dekat Kanjeng Nabi. Wa qala Ibnu Battal, berkata Imam Ibnu Battal, al mahabbatu thalathatu asnaf, cinta itu dibagi menjadi tiga. Cinta dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, mahabbatu ijlal wa azamah. Mahabbatu ijlalin wa azamatin. Cinta karena mengagungkan, karena memuliakan, ijlal, memuliakan, wa azamatin, dan mengagungkan, kamahabbatil walid, sebagaimana cinta kepada orang tua. Cinta anak dari orang tua. Benar hanya sekedar cinta biasa, tapi cinta saya berlandaskan ijlal, memuliakan, ta'zim, mengagungkan. Cinta anak dari orang tua. Yang kedua, wa mahabbatu syafaqah wa rahmah, wa mahabbatu syafaqatin wa rahmatin. Cinta yang karena kasih sayang. Cinta apa neka? Sebagaimana cintana orang tua ke anak. Cinta orang tua ke anak, tak bisa dibanding lagi cinta apa-apa. Cinta saya karena menghormat dan mengagungkan, memuliakan dan mengagungkan cinta anak dari orang tua. Cinta yang berlandaskan kasih sayang, neser cintana dari ateh. Saya tak ada banding cinta orang tua ke anak. Cinta orang tua ke anak mereka cinta saya karena syafaqah, karena belas, rahmat, kasih sayang. Sehingga ketika Sayyidina Ibrahim bin Adham melihat seorang ibu yang marah kepada seorang anak karena anak melakukan satu kesalahan yang fatal, anak kula andik tu sarajo, andik salah serajo, sehingga anak tokolen bi ibu kula, tokol dengan sekeras-kerasnya, bentak, serangap dan lain sebagainya, sampai ibu nondung ke anak, molen setia bentak oleh tedung dalam tangbungko. Saatnya kan musim sangat celep, tak ada selimut, tak ada bental, cek sampai tedung dalam bungkong, kok tak ngetelak na bentak terong ngetelan ben wahai tangana. Dan seorang ibu, akhirnya anak sepenuh kelaben kastah, penuh kelaben keton, nangis, saya gumen luar compok gila, ki ngeding rintihan anak, saya nangis ibu tak gede tedung, sampai rintihan saya gumen anak gila tak terdengar boleh, maka ibu muka jendelo, tinggalin anak gila ternyata pun ngedeh meloker nih ada labeng, buka labeng bi ibu, cium anan, yempen anan, kebe ke dalam bungkus sabak atas kasor, sapoen dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Sayyidina Ibrahim bin Adham, kalau cinta seorang ibu kepada anak begitu besar, lalu bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya? Cinta seorang ibu yang tidak bisa tertandingi, cinta ibu kepada anak sepanjang zaman, cinta anak sepanjang jala, saya tak mungkin tertandingi. Pas de remah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala deka hamba. Luar biasa ya. Maka cinta nomor 2 adalah cinta orang tua ke anak, ekocak mahabbah syafaqah wa rahmah. Cinta yang ketiga mahabbatu istihsan wastildzat, cinta karena kenikmatan, karena kebaikan, kamahabbati sairin nas, sebagaimana cintanya sebagian daripada manusia. Karena sering sampean beri, ya sampean cinta karena beri. Karena istildzat, karena suaranya nyaman, matalan, karena gonteng, ya karena suaranya nyaman, karena lampe, aneka pun alasan orang cinta. Sairun nas wajar. Apa kakek mak cinta? Karena loman. Apa kakek mak cinta? Karena gonteng. Apa kakek mak cinta? Karena suaranya nyaman. Ketiga-tiganya itu ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka tidak ada celah untuk tidak mencintai Nabi. Tidak ada alasan untuk tidak mencintai kepada Nabi. Sebelum orang tua cinta ke kula panjenengan, Kanjeng Nabi lo cinta kada ke kula sampean. Cek sampai cinta ke Kanjeng Nabi kalah cinta ke orang tua. Harus lebih cinta ke Kanjeng Nabi. Sebelum orang tua ngeleraki kula sampean, Kanjeng Nabi lemah keluar melahirkan kula panjenengan minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Maka tak ada alasan untuk tak cinta ke Kanjeng Nabi. Mon reng tua cinta ke anak, anak cinta ke reng tua, orang karena cinta ke suarana, orang cinta karena gentengah. Paling genteng Kanjeng Nabi, paling nyaman suaran Kanjeng Nabi. Ma ba'athallahu nabiyan illa ma'a husni sautih. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus satu nabi kecuali suaranya yang indah, suaranya yang elok, suaranya yang baik, yang bagus suaranya. Ada suara nabi ini saya tak bagus. Maka ketiga-tiganya alasan orang cinta, dan itu sudah terdapat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirat ku Kanjeng Nabi ini cinta ada umat. Ning akhir umur Kanjeng Nabi ki cinta ada umat. Ummati, ummati. Tang umat, tang umat, tang umat, tang umat. Sampai ku ning dina kiamat. Ummati, ummati. Lah terus apa? Saya maraki kul panjenengan tak cinta ke Kanjeng Nabi. Apa alasan bagi umat Islam tidak mengidolakan baginda Nabi? Mengikuti, tidak mengikuti Nabi, tidak mengidolakan Nabi, tidak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Alasan apa boleh? Orang paling lampek Kanjeng Nabi. Sebelum orang tua-tuaki Kanjeng Nabi lah tuaki kalau panjenengan. Bahkan sekarat Kanjeng Nabi ini kah? Ya Jibril, ya Israel. Apa bedah pencabutan nyawa selebih halus tinebang nikah? Ya Rasulullah, demi Allah, tidak pernah aku mencabut nyawa seseorang melebihi halusnya cara aku mencabut nyawamu. Mun sampian tak ridho, sampian tak rela, sampian tak kasokan, makin beli polenya bener sampian. Ar-Rafiqil a'la, punten Israel, kaula tero pangkibi Gusti Allah. Keng kula ngerasa aki, mon kula ngerasa aki saken sekarat patengane ka terus deurmet tang umat. Maka kula nyoon ke panjenengan separuh saken sekarat umat kaula tanggung akidah kula kata Rasulullah SAW. Separuh sekarat umat Kanjeng Nabi ampone tanggung tining Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terus apa alasan sampean tak cinta ke Kanjeng Nabi? Tak ada alasan. Karena kebodohan kula ben panjenengan, karena buduna umat nikah sehingga dengan entengnya meninggalkan sunnah Nabi, dengan entengnya menjauhi adab Nabi, dia lebih beradab sebagai adab, bahkan adab musuh Nabi. Atau orang sebecik ke Kanjeng Nabi. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Oleh karena itu sangat ditekankan untuk menyempurnakan iman, belajar bagaimana kita bukan tidak dilarang, bukan dilarang mencintai orang tua, bukan dilarang mencintai anak, mencintai keluarga, akan tetapi mula urusan agama. Anak bine ada siapa nah? Ada karena melanggar dari agama Kanjeng Nabi. Reng bine salah, ada melanggar syariat Kanjeng Nabi, harus keras, harus tegas. Kanjeng Nabi harus terdepan. Anak tak sholat, keluarga bine keluar tak nutup aurat, tak pamitan, bengal ke reng tua. Ada kata-kata sayang, ada kata-kata nisar. Ane kapun alal akal minimal punan untuk menegakkan syariat Gusti Kanjeng Nabi dalam keluarga kula panjenengan. Adapun mahabbatul ulama, mahabbatus salihin, mahabbah cinta huduru majalis salihin, senang hadir dek majelis bagus, senang dekat ulama, senang dek sulaha orang-orang soleh. Wa mahabbatul auliya, cinta dekat para aulia. Wa mahabbatus syuyukh, bahkan cinta dekat syekh, dekat guru-guru. Aneka tidak menutup kemungkinan adalah cara kita untuk menambah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang yang dicintai oleh Nabi, dekat kepada orang yang dekat kepada Nabi, aneka termasuk cara. Mahabbatus salihin,
mahabbatul ulama'il amilin, mahabbatul awliya wa salihin. Dengan membantu para ulama berarti membantu kepada Nabi, dengan membantu para syuyukh, para masyayikh untuk menyampaikan dakwanya berarti membantu baginda Nabi. Wadhihab ila huduri majalisis salihin, berusaha untuk hadir majlis-majlisnya orang yang saleh, berarti hadir majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah kotu ponan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bapak-bapakmu dan anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perdagangan-perdagangan, bisnis-bisnis yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal kamu yang kamu sukai karena gedung yang mencakar langit, rumah yang berlipat, rumah yang bertingkat, mobil yang mengkilat, rumah yang bertingkat, uang yang berlipat-lipat, kemudian semuanya tadi itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta mengalahkan jihad fi sabilillah. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggu kehancurannya. Bila Allah dan Rasulullah kalah, reng tua, anak, abaukum, reng tua, abnaukum, anak, ikhwanukum, tretan, azwajukum, bine, ashiratukum, keluarga, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kita usaha, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kita ragu, yang kita takut kerugiannya, lebih kita cintai daripada cinta dekat Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, dan wallahi pasti ancur. Pasti ancur. Mak lebih ngadaaki urusna keluarga daripada urusna Allah, lebih mentingkan anak binin daripada Rasulullah. Koboter takok rugi tegengna, lebih wa masakin tardonaha, bungkoh-bungkoh lebih memuaskan, lebih cintain. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu, dan kalaupun cilikna lancar, sukses, bahagia, tapi dalam hati tak bakal nemu kebahagiaan, karena ada lebih bahagia ingat orang semak dekat Rasulullah SAW. Ada orang lebih bahagia, ada orang lebih senang bunga melebihi aban semak dekat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lamun anak letak belajaran cinta ke Kanjeng Nabi, mulai kini letak belajaran alako, belajaran tegeng, belajaran bisnis, takut tangakan, halas sampai tua. Mereka hanya takut tidak makan, mereka takut rugi, tidak mendapatkan keuntungan, sama sekali tak ndik rasa takut tak cintain Kanjeng Nabi, takut tak ndik iman dekat Allah, takut tak namanya cinta dekat Allah, tak ndik rasa takut, karena mulai kini letak didik takut tangakan. Ini al-fakir. Nah anak, karena kula tero anak ni ketero teti anak sesai berusaha dari semakin setiap teh dunga suruh doa.
Bismikallahumma ahya bismika amut. Ayo doa nang Gusti Allah. Ya Allah, mugi-mugi mimpi Kanjeng Nabi. Cek patedung anak kecuali doa ben minta supaya mimpi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing ke dalam atina tero mimpi Kanjeng Nabi, tero ketinggal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurna iman ya ikhwan. Tak sempurna iman kauleueun panjenengan sehingga apa? Anak, bine, keluarga, dunya ben saesena. Mun ki lebih kecintain teh beung kaul panjenengan, makala cintana Allah benda ka Rasulullah. Tak sempurna iman. Mula tak sempurna iman, berarti iman korang. Hah? Mula iman korang. Kebetiraki seseparuh ni terus tada, terus terkikis sampai betul-betul iman teh keiman sama sekali. Andi sepeda motor kunci ganda takok kemalingan. Andi bungkuh pager kunci gembok takok kerampokan. Sementara kul panjenengan merasa aman-aman saja, takut tak kehilangan iman, takut kerampokan Islam. Mulai rong-rongkeun sekone adab umat Islam, akhlakkah terus ejajah. Bener-bener temangkin saja kemerdekaan nikah, tetapi moral, akhlak, adab. Masya Allah, dengan entengnya meninggalkan sholat, dengan entengnya meninggalkan puasa bulan Ramadan. Walayadzubillah ya. Beda mun iman beda. King cuma tak terwujud iman gila. Beda bungkana beda king tak abu iman. Karena tak nambahin takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wa min alamati mahabbati shadiqah, dan di antara tanda-tanda kecintaan yang sesungguhnya, cinta yang sejati, mahabbah shadiqah, al-itharu bil muhimmatil habib, yaitu mendahulukan kepentingan daripada orang yang kita cintai. Manakala kita mencintai Nabi, maka kita dituntut untuk selalu mendahulukan kepentingan Nabi. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah lebih mencintai anak dan istri, otomatis kita pasti akan mementingkan apa kepentingan daripada keluarga kita. Wa min alamati mahabbati shadiqah, di antara cinta yang sejati, cinta yang benar adalah al-itharu bil muhimmatil habib, mendahulukan kepentingan daripada sang kekasih. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana Nabi ketika di dalam rumah, ketika mendengar daripada seruan adzan sahabat Bilal bin Rabah, Sayyidatina Aisyah mengatakan ka'annahu la ya'rifuni wa la a'rifuhu. Kalau sudah Bilal mengumandangkan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ka'annahu la ya'rifuni, seakan-akan Nabi tidak kenal kepadaku, wala a'rifu, dan aku tidak kenal kepada Nabi. Lebih mementingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Kanjeng Nabi padahal istri yang paling dicintai Aisyah ar-Ridha. Sayyidatuna Aisyah yang paling Nabi cintai. Tapi ketika memenuhi panggilan adzan, panggilan seruan daripada Bilal, ka'annahu la ya'rifuni, seakan-akan Nabi cuek kepadaku, seakan-akan Kanjeng Nabi tak kenal ke sengkok, wala a'rifu, ben engkau tak kenal ke Kanjeng Nabi. Fokus cinta dekat Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah. Ya ada remah, ila kadung kadari ya. Cek kemantan ko nang ngiding adzan iki dadi bae. Lah kemantan ko nang ngak mulis diri. Hah? Hayya 'alas shalah. Sampai keluar cetak kesetokan hayya 'alas shalah pancet. Ya. Kita derem cara naber kira-kira tak bisa ki cek putus asa. Syukur kula panjenengan berusaha untuk menyempurnakan iman. Insyaallah beda jalan insyaallah. Beda jalan. Teti salah kau silakan bekerja, silakan usaha. Tapi jangan lupa salat juga. Silakan bekerja, silakan usaha. Tapi
pas bulan Ramadan cek sampai tinggal lagi halal haram aja ge ya teh larang sampai nalako bener berarti sampean harus cinta ke Gusti Allah cinta ke Rasulullah pah mulai ngaji letak lako sekali nunggu tas beto asela ya tasa saja deh lu ramak moro ta'ala aku kakepan berpanare Allahu wa rasuluhu ahabba ilayya minki wah Allah dan Rasulullah lebih aku cintai daripada kamu. Kok lebih cinta ke Gusti Allah benda benda. Mulai bila kaki sedek iya? Mulai setiap lah. Ngaji dek siapa kaki? Wes. Ambu. Hari aja nambe berelah benda ya. Pak pengajian apa je kau? Benda tak boleh alako. Silahkan alako. Tetapi bekto neka cek terbuang untuk dunia kapi. Al-Quran, majelis taklim, majelis dzikir, majelis solawat, sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, sesakone siwak, kapeng siwak, siwak hanya seenteng nggak nikah sunnah saya tak pernah tinggal Kanjeng Nabi, sampai dengan akhir umur Kanjeng Nabi nikah nyepak siwak, sampai Kanjeng Nabi kok para saya niki nyepak siwak Kanjeng Nabi ki asiwakan Kanjeng Nabi nika saking cinta nika siwak laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah cek saking engkau tak memberatkan dekat tang umat maka tang umat wajibakin bingko melakukan siwak menggunakan siwak inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli wudu setiap wudu wajibakin ke Kanjeng Nabi ki belas tak wajibaki 2 rakaat bi siwak lebih afdal tenempeng petong polo rakaat tanpa kula nyocot mun abejeng nika mun abejeng aku mesti ngocak dak hadirin bersiwaklah walaupun dengan ujung pakaian berniat nawaitul istiaka sunnatan lillahi taala 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Siti Fatimah tade siwak kayak galak karena Siti Fatimah niku siwak ketok siang malam ngekek siwak nyepak terus siwak cepak terus siwak kekek terus Siti Fatimah tepak keluar siwak kayak galak atau Siti Fatimah tepak asaren siwak kayak galak Siti Ali ngocak ke siwak lau kunta min ahlil qital laqataltuka ma faza minni ya siwaku siwaka tidak ada orang yang bisa selamat dariku kecuali engkau siwak seandainya aku dapat bergulat berkelahi denganmu maka niscaya aku akan bergulat berkelahi denganmu mas faza siwaku siwaka tidak ada yang dapat mengalahkanku kecuali engkau siwak saking cemburu Sayyidina Ali sampai ke siwak ya jaga keket Pak polene cepak tok Siti Fatimah sampian di bine patoro matoro ali ini ya ke pasar matoro iyune patoro bah alin grumoan dek Masya Allah sunnah senteng ane ketina aki kemarin saat duha taka rokaat 2 rakaat kemarin saat bajang malam taka 2 rakaat kemarin sembaca Al-Quran taka 2 lemper nyaris tada pun berharap mantar muka kecintaan nika bertambah insyaallah iman semakin sempurna amin Allahumma amin tadi hadis nika menjelaskan tentang apa kesempurnaan daripada iman la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain tidaklah sempurna iman kalian kata Nabi sehingga aku lebih kamu cintai melebihi daripada cinta anak cinta orang tua dan cinta manusia selainnya. Pakade Kanjeng Nabi insyaallah. Ya, mula ya bener becik ka orang, beda orang mak. Salat tak salat, pas tak pasa, ya wis cintai. Cak ka polong. Bener karena becik ka orang, karena abe malah tak tambah cuba, malah abe tak tambah tak rokaruan. Semak de orang se soleh dengan cara ngak nikah, semak de orang se semak de ka Allah Subhanahu wa taala. Tayyib antar muka tati ilmu manfaat ilmu bisa nambahin mahabbah cinta dekat Rasulullah menambahin kekuatan iman dekat Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bissawab
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد ومداد